Halo semua, selamat datang di Tutur Kata. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, kenalin aku Dini. Dan kali ini aku mau bertutur kata, tapi tidak sendiri, aku akan ditemani oleh Andika Mikhael Kusuma. Halo Andika, Ah, hai. Selamat datang di Tutur Kata. terima kasih atas kesempatannya, Kakak Dini. Oke, Oke, terima kasih Andika sudah mau bertutur kata temani aku malam hari ini. Dan seperti biasa Andika, sebelum kita memulai bertutur kata, aku mau jelasin sedikit dulu nih apa yang mau kita bahas malam hari ini. Nah, Ya. Andika, jujur aku senang banget setiap ketemu teman-teman Toraja di Pulau Jawa ini. Kebetulan karena sekarang aku di Pulau Jawa, aku senang banget bisa ketemu sama Andika dan bertutur kata hari ini. Kita akan bahas sama-sama bahas tentang pendidikan. Nah, kenapa Oke, pendidikan Andika? Karena menurutku salah satu hal yang bisa membawa aku sampai sejauh ini dan mungkin juga Andika ya bisa kerja di Jakarta itu karena pendidikan. Yeay! Nah Andika, boleh nggak sih share ke aku dan teman-teman yang nonton video ini bagaimana perjalanan pendidikan kamu dari seorang Andika kecil sampai dengan Andika saat ini? Boleh diceritain nggak Andika? terima kasih kesempatannya, Kakak Dini. Eh, Bercerita tentang latar belakang pendidikan ya. Jadi, aku tuh dari dari TK sampai SMA tuh mengenyam pendidikan di sekolah Katolik. Nah, aku TK-nya tuh di Tanah Toraja di Makale. Mungkin ada beberapa teman-temannya Dini yang sempat bersekolah di sekolah yang sama. Jadi aku tuh TK di TK Angela Paku Makale, Hmm. kemudian lanjut di sebelahnya di SD Katolik Renya Rosari Paku Makale, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Katolik Makale. Nah, dari SMP ke SMA ini sebenarnya hal yang menurutku tuh kayak sebuah pengalaman yang menarik gitu, karena aku punya cita-cita untuk menjadi seorang pastor. Hmm. Jadi di SMA aku memutuskan untuk masuk di sebuah sekolah khusus yang disebut seminari, itu untuk menjadi seorang imam, seorang romo. Hmm. Di dalam aku bersekolah selama 2 tahun, yang ternyata setelah menjalani kehidupan yang seperti itu, saya rasa kayaknya ini bukan jalanku deh. Jadi aku memutuskan keluar Hmm. setelah 2 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA umum. Tapi SMA umumnya itu masih di sekitar Yayasan Katolik di SMA Katolik Makale. Kurang lebih seperti itu latar belakang pendidikan yang pernah saya nyam. Oh, oke, berarti dari TK kamu sekolah di sekolah swasta, Andika. Tadi kan Ya, Katolik ya? Oh, ya. oh, oke. Itu dorongan dari orang tua atau kamu sendiri yang mau sekolah di sekolah swasta? Oke, kalau dari dorongan dari orang tua mungkin cuma pada saat TK dan SD saja ya, karena kita kan istilahnya belum tahu Iya, apa-apa, belum tahu. betul-betul. Jadi bilangnya ya udah sekolahin di sekolah ini aja. Nah, seperti mungkin teman-teman sepakat dengan saya bahwa pendidikan di sekolah Kristen Katolik itu eh, tingkat kedisiplinannya pasti tinggi. Hmm. Nah, jadi orang tua memutuskan untuk menyekolahkan di TK Angela dan di SD Paku waktu itu, Hmm. dari keputusan orang tua. Kemudian SMA, SMP dan SMA sampai perguruan tinggi itu orang tua udah kasih kebebasan, kamu sekolah di mana, yang penting kamu mau sekolah. Hmm. Jadi nyata di SMP Katolik dan SMA-nya ya udah mulai merantau di situ Hmm. dan memilih untuk bersekolah di seminari dan kemudian keluar pindah di SMA Katolik Makale. Oke, oke. Berarti menarik banget nih. Berarti kamu masuk di seminar itu karena mau jadi Romo ya? Ya, Kenapa? dulunya. Oke, kenapa kamu mau jadi Romo? Ada panggilan tersendiri kah? Atau kayak ada lihat Romo di gereja itu kayak "Oh, pengen deh jadi kayak Romo, melayani orang. Oh, gimana, Dik? Aku penasaran sih gitu. Kalau dibilang pengen sih, dulu waktu TK kan pengen banget, karena lihatnya tuh Romo tuh kayak wah keren banget gitu kan, kayak Hmm. ada auranya tersendiri.
Mm. Kemudian kebetulan waktu TK kan, TK tuh kan biasanya di bulan Agustus, di Agustusan itu Mm. ada karnaval. Nah, Oh, di karnaval ini kan biasa anak-anak kecil tuh ditanyain, kamu pakai kostum apa? ya. Nah, sebenarnya ditanya kostum apa tuh mungkin untuk sebagai bentuk bahwa ini cita-citaku loh gitu. Hmm, Nah, hmm, 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 hmm. aku menggunakan baju seorang Romo waktu itu. Oh, Bukan Romo sih, baju uskup waktu itu. oh ya. Pakainya baju uskup. Jadi di situ udah mulai tumbuh nih keinginan untuk jadi Romo. Kayaknya jadi Romo bagus nih. Gitu. Jadi saya Oke. ketika tamat SMA, SMP memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di seminari. Oke, tapi kamu sebelum lanjut pendidikan itu, kamu udah tahu belum sih Dik, kayak tugasnya Romo itu ngapain aja, kayak gitu. Jadi kamu penasaran gitu mau jadi Romo. Secara general ya udah tahu ya, maksudnya dari tampilan luarnya udah Oh tahu iya, nih. heeh, Yang jelas pasti Romo nggak menikah pasti. Itu nggak menikah. Kemudian eh, tugas pelayanannya pasti fokusnya cuma di gereja. betul. Dan yang aku suka dari Romo adalah ketika dia pergi dari satu daerah ke daerah lain, dia tidak akan pusing mengenai masalah tempat tinggal, masalah Mm, kehidupan, karena pasti ada gereja yang akan dia tempati untuk tinggal gitu. mm, 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 Jadi itu hal mm, yang menarik buat saya gitu kan. mm, mm. Tapi sebelumnya di keluarga kamu ada nggak yang jadi Romo? Kalau jadi Romo kebetulan ada, dan Mm, kebetulan om saya ini itu mm, cukup dekat dengan saya, tiap datang ke rumah tuh mm, biasanya mainnya sama saya gitu kan. mm, mm, Jadi dekat lah. Kemudian waktu aku bilang mau jadi Romo, dia apa mm, yang semangat, ya udah masuk aja seminari. Kebetulan juga kebanyakan di keluarga aku tuh banyak yang mengenyam pendidikan di seminari juga. Ada yang bahkan mm, sampai seminari tinggi, tapi mm, mungkin udah bukan jalan panggilannya, mm, memutuskan untuk keluar. Jadi waktu itu sempat berpikir kayaknya aku mau coba nih masuk di seminari, mau coba, siapa tahu udah jalannya mm, nih. mm, mm. Ya puji Tuhan kalau jadi, meskipun kalau nggak jadi ada ilmu yang saya dapat dari dalam dan bisa diterapkan di hidup sehari-hari gitu kan. Iya, betul, betul, betul. Oke, berarti selain karena lihat Romo di masa kecil kamu, kamu juga lihat dari circle keluarga kamu ya, kayak gitu ya, kurang lebih. Iya. Ngaruh nggak sih menurut kamu pola pikir keluarga dengan visualisasi impian kita atau mimpi kita? Wah, kalau dibilang ngaruh atau enggak, ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Karena Iya. karena Mhm. kalau dibilang lingkungan pertama yang kita kenal pasti kan Betul. keluarga. Iya. Jadi kita tuh terinfluence dari saran orang tua, dari apa yang didoktrin dari kecil. Kayaknya Mhm. kamu bagus deh jadi pastor gini. Bagus loh kalau kamu jadi pastor, bagus loh kalau kamu jadi guru atau apapun Mhm. profesi yang lain itu kan. Mhm. Jadi udah kedoktrin dari kecil. Itu makanya adalah motivasi untuk menjadi seorang Romo waktu itu. Iya, betul, betul. Dan kadang aku juga lihat kan, aku lihat sendiri di keluarga aku dan teman-teman di Toraja juga itu kayak ya udah lingkungan keluarga itu kurang lebih menentukan apa yang kita cita-citakan di saat kita kecil kan Dik ya. Dan Benar, itu benar, benar. ngaruh banget kan? Iya, ngaruh, Ya, ngaruh ngaruh banget. banget. Jadi mungkin kita calon-calon orang tua nih, asik. Aduh, masih panjang perjalanan untuk jadi orang tua. Ya, Tapi kan harus disiapin dari sekarang kan? nah, benar, benar. Iya, karena pasti nanti anak-anak atau generasi kita selanjutnya itu contohnya ya orang tuanya dan orang-orang Benar, di lingkungan keluarganya dia. So, benar. menurutku penting banget sih untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Setuju gak, Andika? Setuju banget kalau itu. Oke, oke. Nah, Andika tadi kan kamu bilang kamu pernah sekolah di seminari. Terus habis itu masuk pindah sekolah ke sekolah umum lagi kan saat Benar. SMA ya. Nah, itu apa yang men-trigger kamu sehingga kamu bilang, kayaknya ini bukan panggilan aku gitu. Eh, Kalau dibilang waktu itu tuh sebenarnya yang men-trigger untuk tidak melanjutkan pendidikan tuh Mm-mm. ada beberapa faktor sih. Yang pertama karena dari segi akademik tuh aku jadi malas belajar sebenarnya jadinya, karena bosan, karena kegiatan yang berulang dilakukan kan, Mm-mm. kegiatannya berulang. Jadi biasa tuh kayak apalagi masa remaja ya, Ya. masa remaja kan
masa-masa nakal gitu kan, pengen Betul. cobain hal baru. Jadi Hmm. di situ udah mulai kayaknya. Mm-mm. Apalagi pertama kali jauh dari orang tua kan, Ya. pertama kali jauh dari orang tua, tinggal di asrama yang notabene cowok semua nih di dalam. Hmm. Cowok semua. Ya di situ udah mulai mulai nakal lah, udah tahu nakal dan sebagainya. Hmm. Ya jadi berpengaruh lah ke akademik dan pola belajarnya saya secara pribadi. Jam belajar itu tidak saya gunakan biasa untuk belajar, tapi Hmm. untuk baca, misal baca novel, baca hal yang lain. Bahkan beberapa kali saya kedapatan membaca novel terus dihukum sama Romo yang ada di situ yang jaga. Oh. Tapi bukan hal itu, maksudnya itu tuh hal yang wajar ya Mm-mm. bagi seorang remaja waktu itu. Betul. Nah, kemudian aku berpikir kayaknya nilaiku nih nggak naik-naik ya, kemudian kenakalanku kok tambah banyak aja gitu kan. Mm-mm. Ya, waktu itu sempat berpikir mau lanjut nggak ya, ini udah di kelas 2. Nah, kebetulan waktu di seminar itu kan sistemnya sistem eliminasi ya tiap tahun. Oh. Jadi kami itu masuk misal beberapa 44 orang. Waktu itu di Mm-mm. angkatanku 44 orang. Jadi Mm-mm. tiap tahun itu pasti ada aja yang dieliminasi. Hmm. Entah itu Hmm. karena nilainya, entah itu karena perilakunya. Hmm. Nah, di situ mungkin karena aku lihat di diriku tuh kayak, wah, nilaiku udah anjlok, Hmm. perilakuku juga kayaknya nggak mendukung nilai kelas. Hmm. Nah, setelah selesai ujian waktu itu, udah nih kan kalau kami di sana habis ujian tuh udah bebas mau ngapain aja, mau olahraga, mau baca buku dan sebagainya, tinggal tunggu waktu libur aja kan. Mm-mm. Nah, udah feeling nih kayaknya keluar deh. Nah, pas di hari pengumuman ya benar aku keluar. Oh, oke. Terus? Udah ya waktu itu kena eliminasi, kemudian kayak berpikir nggak apa-apa deh, mungkin udah bukan jalannya. Hmm. Nggak Terus apa-apa ya, makanya aku hmm, lanjut di SMA KBI biasa gitu. Jadi di SMA umum. oh, berarti balik ke Toraja lagi. Nah, kalau itu juga ada ceritanya. Orang tua Ya. aku tuh nyaranin, bilang, kamu di Makassar aja lanjut SMA-nya Mm-mm. daripada mau balik Mm-mm. lagi kan. Betul. Tapi banyak yang aku pertimbangkan karena kalau di Makassar lagi, jarak dari rumah ke sekolah tuh lumayan jauh. Oh. Makanya Mm-mm. aku putuskan untuk balik aja ke Toraja, nggak apa-apa. Oke. Setahun Berarti di Toraja baru lanjut deh ke Makassar lagi untuk kuliah. ya. Berarti 2 tahun kamu di seminari itu pas masuk ke SMA yang umum di Toraja itu udah dihitung atau kamu ulang lagi dari awal? Udah, kalau itu udah langsung masuk kelas 3 karena kurikulumnya kan tetap ngikutin kurikulum pemerintah. Mm-mm. Jadi kami itu di seminari sebenarnya terdaftar sebagai siswa SMA Cendrawasih, tapi tidak bersekolah Oh, di SMA Cendrawasih. I Jadi see, kami I punya see. gedung sendiri. Jadi Ya. tetap ngikutin uh, uh, kurikulum pemerintah, tapi di seminari ada kurikulumnya tersendiri kayak bahasa Latin, Alkitab, Mm-mm. liturgi, apalagi ya. Nah, uniknya di seminari juga tuh kami bersekolah nggak pakai seragam. Jadi Oh, bajunya tuh yang penting berkerah sama celana kain. Jadi itu uniknya kami di sana. Jadi sekolahnya tuh ya emang untuk belajar, fokus belajar, bukan untuk betul. yang kayak mana Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oke, oke. Nah, saat kamu balik lagi ke Toraja, terus masuk ke sekolah umum itu ada kayak, kamu sulit nggak buat penyesuaian diri lagi atau langsung berbaur sama yang lain, bisa berbaur gitu gitu? Wah, kalau dibilang sulit, ada sulitnya, terus ada enaknya juga, nggak sesulit yang aku bayangin kan. Oh, Kebetulan kan SMP sama SMA aku kan yang tempat aku pindah tuh sampingan, jadi hmm, bersebelahan. ya, Nah ya. di SMA tuh kan balik lagi banyak teman-teman SMP ku di situ. Nah, banyak yang Hmm, kenal kan, jadi nggak perlu kenalin diri lagi. betul. Tapi yang bikin susah tuh karena kebetulan di seminari kan cowok semua nih. Ya. Seminari kan cowok semua. Terus hidup sama-sama cowok semua di asrama sama-sama dan sebagainya. Heeh. Jadi waktu pindah ke sekolah umum ini kan, di sekolah kan ada yang siswa cewek juga kan. Jadi Hmm, kayak rasanya aneh aja gitu kan. Tiba-tiba masuk sekolah umum yang ya, ya, kami jarang lihat cewek nih di sekolah, apalagi sekolah asrama keluarnya cuma tiap hari Minggu doang. ya, ya. Tiba-tiba sama umum yang kayak udah bersebelahan sama cewek duduknya.
Jadi Hmm. kayak ngerasanya tuh aneh lagi gitu. Aku aja pertama pindah ke SMA Katolik tuh, kalau Mm-mm. ada yang duduk di sampingku, aku langsung ngerasa aneh, langsung pindah tempat biasanya. Gak Oh. nyaman. Jadi ngerasa nggak nyaman gitu. Tapi ya butuh penyesuaiannya paling 2-3 bulan lah waktu itu baru udah bisa gitu. Mm-mm. Udah apa sama teman-teman gitu kan. Iya. BTW seru nggak sekolah di Toraja, Dik? Wah, seru atau enggaknya sih sebenarnya seru-seru aja sih. Seru ya? Seru-seru aja. Ada nggak sih momen yang paling buat kamu berkesan selama sekolah di Toraja? Ini konteksnya SD, SMP, SMA ya, SMA, bukan cuma SMA, iya SMA, SMA aja deh. SMA aja. Kalau SMA, pengalaman di SMA tuh sebenarnya nggak banyak karena udah fokus mau Oh iya ya, masuk perguruan tinggi iya kan iya. waktu itu, dari fokusnya Mm-mm. udah belajar aja gitu kan. Jadi pas di kelas 3 tuh nggak terlalu menikmati momen itu, tapi pas di seminarinya malah aku nikmatin momen-momennya. Oh, Iya, I see. Apa yang paling berkesan di seminari, Dik? kalau paling berkesan banyak ya. Satu-satu Nah, deh. Heeh. kami tuh di seminari, kalau waktunya masa-masa ujian tengah semester atau ujian akhir semester tuh, Mm-mm. kami curi-curi waktu untuk belajar. Oh. Curi waktunya, jadi kami punya jam belajar kan. Jam Mm-mm. belajar formal itu ada dua. Mm-mm. Ada informal itu ada dua. Jadi jam belajar sore sama jam belajar malam. Hmm. Tapi kami merasa biasa nggak cukup nih buat belajar, buat ngapalin satu materi ini. Jadi Iya. kami itu habis doa malam. Jadi kami tuh ada doa malam biasanya di sana. Habis doa malam kan biasa tidur. Nah, Mm-mm. kami tuh nyuri waktu di situ. Jadi kami belajar dari jam 10, setengah 11 sampai Mm-mm. jam 2 subuh buat belajar. Mm-mm. Nah, jadi habis belajar tuh kan kami kan jadi jam waktu tidurnya kan berkurang kan. Ya, betul. Kami tuh nyuri waktu tidurnya tuh biasa setelah ujian. Jadi kan setelah ujian kan biasa jam 11 kan, jam Mm-mm. 11-an. Makan siang kan kami makan siang jam 1. Jadi ada waktu 2 jam lagi, 2 sampai 3 jam lagi buat tidur nih. Ya. Nah, pernah tuh aku tidur tidur Mm-mm. di kamar ganti, di Mm-mm. kamar ganti. Aku nggak tahu bilang ternyata ada Romo yang datang. Ketahuan dong di situ, ketahuan. Terus Iya. dihukumnya tuh disuruh lari keliling lapangan bola sambil bawa bantal. Serius? Iya, jadi jadi di seminar itu unik-unik biasanya Hukumannya hukumannya. ya? Unik biasanya hukumannya. Iya, itu pas. Ada aja hukuman yang misalnya Mm. ya sesuatu yang random tiba-tiba disuruhin itu kayak aneh banget hukumannya ya. Salah satunya itu tadi lari sambil bawa bantal. Itu pasti kamu akan ingat terus nggak sih? Iya pasti. Sama ini sih, sama salah satunya tuh yang paling aku ingat. Aku lupa dihukum karena apa, tapi hukumannya tuh kan di lapangan bola kan wajar lah lapangan bola yang tanah dan rumput tuh ada batunya kan. Ya. Nah, aku pernah dihukum, disuruh mungutin batunya satu-satu sampai batu di lapangan nggak ada. Iya serius. Lucu. Jadi tuh hukumannya aneh-aneh aja, ada-ada aja yang aneh, Iya. unik. Mm-mm. Kadang hal-hal unik dan aneh kayak gitu pas kita ingat lagi jadi pengalaman yang seru kan? Iya, jadi hal yang seru. Nah, selain yang dua hukuman tadi, Mm-mm. sistem pendidikan di seminar tuh yang berkesan juga buat aku. Karena Gimana? di seminari kan kelas 10 tuh kami ada namanya masa karantina. Mm-mm. Jadi karantina tuh selama 6 bulan. Kami nggak Mm-mm. boleh keluar asrama, nggak boleh keluar dari wilayah seminari, nggak Mm-mm. boleh komunikasi dengan keluarga, Mm-mm. nggak boleh berinteraksi dengan dunia luar. Jadi yang berinteraksinya boleh cuma sama kakak kelas, teman angkatan, romo, dan staf yang ada di seminari Mm-mm. selama 6 bulan. Jadi rasanya tuh kayak, wah gila sih waktu itu. Malam pertama pasti nangis. Malam pertama pasti nangis. Aduh, iya berat banget sih itu. Apalagi kamu merantau kan saat itu kan. Iya, merantau orang tua di Toraja ya gimana gitu kan. Kalau masih bisa komunikasi oke lah. Iya. Tapi ini udah emang nggak ada komunikasi sama sekali. Mm-mm. Gitu. Seru, seru, seru. Nah, Dik, itu kan masa SMA kamu ya. Seru banget. Iya. Berarti kamu melalui masa SMA di dua sekolah yang berbeda.
Nah, Nah, ketika kamu masuk kuliah, tadi kan kamu bilang kamu kuliahnya di Makassar ya. mm-mm. Itu kamu kuliah di mana? Jauh ya, benar aku belum bilang ya kuliah di mana. Jadi aku Ah, kuliah S1-nya tuh di Universitas Hasanuddin. jurusan? Jurusannya jurusan akuntansi. Nah, jurusan akuntansi. Aku penasaran Andika, dari seminari ubah haluan ke akuntansi. Apa yang mensupport kamu untuk memilih akuntansi? Ada nggak sih kayak balik lagi ya saran dari orang tua atau background keluarga kamu atau mungkin senior kamu saat SMA yang itu kamu jadikan sebagai referensi untuk pilih akuntansi? Gimana tuh? Oke, jadi alasan untuk milih akuntansi itu sebenarnya dari diri saya sendiri sih sebenarnya. Bukan Hmm. dari intervensi dari luar maupun siapapun itu. Karena, Hmm. nah relate lagi nih sama pendidikan di seminari. Pelajaran yang paling kami sukai itu, aku nggak bilang aku ya, tapi kami ya. Hmm. Pelajaran yang paling kami sukai itu ya akuntansi emang. Meskipun Oh. banyak orang yang bilang akuntansi itu susah, tapi bagi kami tuh waktu itu Hmm. akuntansi yang paling menyenangkan memang untuk dipelajarin. Hmm. Karena kebetulan gurunya tuh emang pembawaannya emang bagus cara ngajarnya. Hmm. Kemudian karena kebetulan kami nggak pernah keluar dari asrama, bukan nggak pernah, jarang untuk keluar dari asrama. Hmm. Jadi tiap habis pelajaran akuntansi itu kami selalu dibawain kue sama gurunya kami. Oh, terus? Dibawain kue. Heeh. Nah, jadi terus Mm-mm. karena kami nggak bisa akses dunia luar, jadi guru kami tuh nyiapin materi sekaligus bahan ngajar dan kertas kerja untuk kami belajar akuntansi. Jadi terfasilitasi lah kami untuk belajar. Oh, I see, I Jadi see. pelajarannya tuh jadi menyenangkan Iya, gitu. iya, iya. Berarti, Cara dia mm-mm. mengajar pun sangat 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 keren sih menurutku karena sekali ngejelasin aja banyak yang udah paham. Oke. Berarti di situ kamu kayak tertarik gitu kan, dan karena pelajarannya Ya. menyenangkan, metode gurunya menyenangkan, kamu bisa Hmm. tertarik gitu kan sama akuntansi. Iya, terus dia ngejelasinnya tuh kalau kerja akun ya bukan cuma sekedar bahas materi ya, bukan cuma Hmm. bahas materi, dia juga kayak ngejelasin kalau di akuntansi itu kerjanya nanti jadi apa aja yang Oh. dikerjain. Jadi kebetulan kalau kami yang para ex seminaris ini kebanyakan tuh ngambilnya pasti akuntansi. Hmm. Kebanyakan ngambilnya pasti akuntansi karena basic akuntansinya udah kuat. I see, I see. Iya, iya, betul, betul, betul. Jadi kayak Jadi kami kalian tuh tuh punya bukan punya punya visualisasi lagi kan, jurusan ini tuh ya, nanti kerjaan kayak gini karena udah dapat di awal saat seminari iya itu. jadi kami tuh punya kayak misal nih Hmm. kayak orang tua aku kan mau mama sih lebih khusus mama tuh pengennya aku masuk hukum. I see. Dia bilang waktu itu kamu masuknya hukum aja. Nah, Mm-mm. aku nggak suka ngapal apa Hmm. kalau aku tuh nggak suka. Nah, Mm-mm. terus aku mikir tuh waktu di SMA Katolik, mikirnya ngambil jurusan apa ya. Nah, kayaknya akuntansi aja deh soalnya kan biar nanti pas kuliah tuh nggak susah lagi buat belajar soalnya kan Betul. basicnya udah kuat nih. Ya. Terus kerjanya udah jelas kerjanya nanti apa. Hmm. Makanya pilih jurusan akuntansi. Ya. Oke, berarti itu yang sangat men-trigger kamu untuk pilih akuntansi Unhas ya, Dik. Benar. Oke, nah selama kamu jadi mahasiswa Unhas asik. Mahasiswa Unhas jurusan akuntansi, kamu itu orangnya atau mahasiswanya itu kan biasa ada istilah kuliah pulang atau kuliah organisasi, anak organisasi banget. Kamu sendiri orangnya seperti apa nih Kak? Lebih ke anak organisasi atau anak yang benar-benar fokus belajar akuntansi? Kalau itu sebenarnya kalau jawabannya ya aku anak organisasi. Oh, Sampai lulus kuliah pun sampai sekarang pun masih sering nanyain kondisi organisasi di internal kampus kayak himpunan dan lembaga ke hmm, junior-junior. Kebetulan nih ada juniorku yang lagi datang di sini kemarin sempat cerita-cerita gimana kondisinya. I Jadi see. bukan cuma ya fokus di dalam kelas aja, tapi eh, fokus juga di bukan eksternal, di luar bidang akademik yang aku tempuh waktu itu. Mm-mm. Jadi
tetap di organisasi, tetap belajar di organisasi. Nah, kenapa kamu aktif di organisasi? Nah, awal ikut organisasi itu sebenarnya cuma ikut-ikutan. Oke. Awalnya. Hmm. Kebetulan aku kan kami kan punya wadah ya di kampus namanya KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik. Oh. Nah, karena kebetulan di KMK ini adalah kakak-kakak kelasku dulu di seminari juga, para seminaris yang Hmm. juga. Jadi kami Hmm. udah akrab di situ. Jadi wadahnya kami untuk ngumpul bareng tuh di KMK lagi. Hmm. Nah, kebetulan mereka-mereka ini punya jabatan juga di lembaga kemahasiswaan, di organisasi kemahasiswaan. Mereka ikut aktif berpartisipasi. Nah, Hmm. mereka tuh yang nge-trigger, udah masuk aja, enak kok di dalam kita Hmm. belajar gitu. Hmm. Ya, kalau bahasanya anak Makassar tuh, anak-anak Ji lagi di sana, enggak Ji. Masuk saja, ya, kurang lebih gitu lah. I see, I see. Hmm. Jadi itu yang men-trigger untuk uh, uh, ikut organisasi, tapi tidak terlepas dari pendidikan yang ditempuh waktu itu. Jadi kami tetap berorganisasi, tapi kuliah juga tetap jalan. Betul, betul. Nah, kadang sebagai anak organisasi itu kan dulu aku juga senang banget ikut organisasi. Kadang salah satu tantangan kita itu adalah manajemen waktu kan. Setuju nggak, Dika? Ya, Jadi kayak benar-benar. kadang kita tuh harus pinter-pinter mengatur waktu, organisasi, terus kuliah, dan kadang kalau misalnya kita nggak, menurutku ya, kadang ada orang-orang yang takut ikut organisasi karena takut nanti kuliahnya itu berantakan. Hmm. Tapi Ya, ya nggak sih? Tapi ya, menurut pengamatanku ya, di kayak sebenarnya organisasi itu baik kalau kita itu bisa atur waktu dengan baik. Dan itu menurutku basic yang kita harus punya sebagai anak organisasi dan ya mahasiswa, ya nggak sih? ya benar-benar benar. Nah, kalau Nah, kamu dulu gimana caramu mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan kesibukan lainnya? ya jadi, nah karena kebetulan nih di organisasi di lembaga kemahasiswaan nih kakak-kakak kelasku dulu di seminari ya. Mm-mm. Nah, jadi awal masuk kuliah tuh ya nggak apa-apa ya, ceritanya agak panjang dikit ini nggak Mm-mm. apa-apa. Jadi awal masuk kuliah tuh kami tuh aku berteman sama 4 orang, kebetulan teman seminari juga. Mm-mm. Nah, kami tuh dulu senengnya main PS. Oh. Nah, ada nih satu senior kakak kelas juga sih di seminari. Ngajakin, ayo deh main PS deh. Nanti Yep. malam nanti malam datang nih ke sini. Yep. Udah tuh main PS kami. Nah, lama-kelamaan tuh kayak biasanya kan mahasiswa tuh dikasih dengan setumpuk tugasnya kan. Setuju. Banyak nih tugasnya. Ya. Nah, biasanya alasan untuk tidak ikut berorganisasi itu biasanya banyak tugas atau kuliahnya lagi padat. Yep. Nah, seperti itu. Nah, entah kenapa seniornya kami bilang, bawa aja tugasnya, nanti kami yang bantuin. Nah, itu yang senangnya di lingkup Mm-mm. perkuliahanku. Jadi, Mm-mm. meskipun teman-teman ini berorganisasi, tapi untuk organisasi ini nih sebagai bentuk backup dari Mm. perkuliahannya dan jadi tujuan utamanya gitu. Betul. Kayak misal Betul. nih, eh, ada yang nggak ngerti akuntansi. Mm. Nah, eh, himpunan itu menyediakan wadah untuk mereka belajar. Nah, bagaimana cara mengaturnya tuh sebenarnya kembali ke diri masing-masing sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau emang udah dari awal bilang, wah aku pengen masuk organisasi nih, tapi Mm-mm. setelah alasan organisasi apa mau belajar. Mm-mm. Nah, tujuan masuk berkuliah kan untuk belajar juga. Kenapa nggak di Mm. kelas aja belajarnya kan? Mm-mm. Nah, itu secara pola pikir tuh harusnya kita bilang gini, organisasi itu untuk backup perkuliahanku gitu. Mm. Betul, betul. Nah, di lingkungan jurusanku tuh yang untuk perkuliahan ya. Ya. Jadi lembaga mahasiswa ini, himpunan ini membackup mahasiswanya dengan cara membackup anggotanya dengan cara menjadi asdos. Jadi Mm. dosen-dosen yang pengen nyari asdos nih, ya pasti nanyanya pertama ke himpunan, siapa nih yang kalian rekomendasiin jadi asdos. Nah, itu kan kurang lebih. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan manajemen waktu itu kembali lagi ke orangnya, Ya. emang bisa mengatur waktu atau enggak. Jangan sampai cuma fokus di organisasi, kuliahnya amburadul, berantakan. Setuju. Setuju banget, Dik. Dan itu, Ya, jadi mm-mm. hmm? Ya, ya lanjut. Nah,
Jadi kalau kalau dibilang masalah manajemen waktu itu sebenarnya aku nggak bisa jawab secara spesifik ya karena Hmm, aku ngambilnya di diriku sendiri. betul. Oke. Jadi kalau bisa emang bisa ngatur waktu ya meskipun waktu istirahatku dulu waktu kuliah jadi kurang ya jadi Ya. pulangnya pulangnya pasti tengah malam atau subuh, Mm-mm. eh, berangkatnya pagi lagi. Tapi Mm-mm. sebenarnya kembali lagi kita bisa ngatur waktu nggak? Kita Mm-mm. bisa kita bisa memprioritaskan yang mana dulu nih. Misal Betul. kalau contohnya ada kegiatan organisasi Mm-mm. bersamaan dengan waktu kuliah, ya pasti Mm-mm. prioritasnya kuliah dulu dong. Jangan sampai karena bilang, wah saya ketua himpunan nih, saya harus datang di sini. Oh, nggak bisa dong, harus kuliah dulu. Tetap Iya, harus kuliah dulu, kuliah baru bisa datang. Orang-orang di organisasi pun pasti bakal paham. Bilang, oh betul. ada kuliahnya, jangan Mm-mm. diganggu dulu. Mm-mm. Gitu. Iya, setuju Ya banget kurang sih. Gi. gitu. Setuju banget dan aku tadi salut banget sih sama yang kamu bilang tadi nih. Justru di organisasi itu orang-orangnya itu jadi beberapa mungkin ya jadi asisten dosen kan. Mm-mm. Dan itu menurutku salah satu bisa kita lihat sebenarnya organisasi itu membentuk banget kan karakter orang. Selain pendidikan Iya, pendidikan formal ya di kuliah itu kan wajib kan. Tapi tadi yang kayak kamu bilang supportnya sebenarnya itu untuk lebih membentuk kita ya salah satunya adalah organisasi, himpunan, komunitas. benar Dan benar benar. aku juga percaya sih kalau misalnya atau organisasi komunitas himpunan yang kita masuki itu orang-orangnya positif, pasti kita akan tertular juga kan, ya nggak Dik? Jadi Ya benar benar benar. kita lebih tahu, lebih bisa punya figur gitu loh, kayak oh oke kuliah itu Mm-mm. kayak gini, lihat kakak-kakak di organisasi aktifnya bagaimana, mereka membagi waktu Iya, sampai jadi asisten dosen. Dan itu menurutku nggak benar. mudah sih, Iya benar benar. iya kan? Nggak mudah banget. Iya benar. Betul. Nah, Dik, BTW kamu selama kuliah akuntansi itu, ada nggak perubahan yang kamu rasakan atau ada nggak penyesalan yang kamu rasakan? Ah, harusnya aku nggak ambil akuntansi nih dari dulu. Harusnya aku ambil hukum misalnya, dengerin mama. Atau kamu justru tambah suka banget sama akuntansi selama kamu menjalani pendidikan formal di kuliah jadi mahasiswa jurusan akuntansi. Oke. Kalau dibilang menyesal sih nggak menyesal karena Hmm. dari awal aku udah konsekuen dari pemilihan jurusan. Jadi Mhm. aku pikirnya apapun resikonya nanti, Mhm. biar deh aku yang tanggung jawab. Tapi untuk dibilang menyesal sampai sekarang, puji Tuhannya enggak. Oke. Karena udah pekerjaanku sekarang relate dengan jurusan yang udah aku ambil dan Iya. kebetulan basicnya udah kuat, makanya itu bukan menjadi sebuah penyesalan gitu. Malah di kantor udah bisa lebih aktif lagi dalam mengerjakan sesuatu, Mhm. jadi udah tahu nih kemana alurnya Mhm. gitu gitu. Oke, berarti nggak ada penyesalan ya ambil jurusan akuntansi ya. Siap. Nah, Andika tadi balik lagi ya tadi organisasi. Seberapa besar organisasi saat kamu kuliah itu mensupport pendidikan formal kamu? Kalau mensupport mensupport banget ya karena uh, selain tempat untuk belajar menjadi tempat untuk mencari relasi kemudian membangun sebuah mungkin menurutku kebiasaan ya. Mm-mm. Jadi di himpunanku tuh punya kebiasaan, Mm-mm. ada budayanya, ada kulturnya. Kulturnya itu ada tiga, membaca, menulis, dan berdiskusi. Dan emang Oh, diterapin sama senior-senior yang menjabat waktu itu. Jadi tadinya wah keren banget nih kakak tahu sampai segitunya, ya, ya. sedip itu. Jadi mereka tuh nggak asal ngomong cuap-cuap doang. Jadi mereka tuh Mm. punya referensi dalam mengatakan sesuatu. Dan kemudian organisasi di kampusku tuh sifatnya di fakultasku tuh sifatnya nggak mewajibkan. Jadi itu pilihan. Mm. Mm-mm. Kamu tujuannya masuk organisasi buat apa? Mm-mm. Buat buat nyari relasi kak. Terus kalau Mm-mm. udah dapat relasi kamu mau gimana? Mm. Nah kan pasti kan akan pertanyaannya akan digali mulu terus tuh sama senior senior. Kalau emang nggak ada tujuanmu nggak sama tujuan organisasi, mending jangan, Ya, mending nyari tempat lain gitu. betul. Relasi dan tempat belajar kan banyak. Betul, Tapi kalau betul. emang tujuanmu eh, untuk berdiskusi, Mm-mm. untuk membaca, menambah ilmu tuh, ya udah masuk di sini kalau kamu emang mau belajar. Apalagi di sekitaran keilmuan yang sedang kalian jalani gitu. Iya, iya. Jadi Siap.
gede banget menurutku untuk uh, mensupport mahasiswanya. Selain jadi asdos tadi ya, rekomendasi untuk mengikuti lomba ya salah satunya didapat dari organisasi itu tadi. Oke. Berarti banyak ya Itu informasi positif yang bisa didapat dari organisasi ini. Kamu banyak dulu, banget. Jadi ya, ya, kamu dulu jadi asisten dosen. kebetulan ya Wow, sempat jadi mata asisten kuliah dosen. apa kalau boleh tahu? Ya, jadi di akuntansi sendiri itu cuma satu yang butuh asisten dosen. Nama Mm, mata kuliah itu pengantar akuntansi. pengantar Jadi itu akuntansi. ya, jadi itu pengantar akuntansi kan basic banget nih pelajaran SMA sebenarnya, tapi Mm-mm. kembali lagi banyak di anak-anak SMA Mm-mm. yang tidak suka belajar akuntansi. Entah itu karena mereka sulit memahami, entah itu karena eh, gurunya itu sulit untuk menjelaskan atau apapun itulah, banyak faktornya. Mm-mm. Nah, makanya atau yang lintas jurusan dari IPA masuk ke akuntansi. Akuntansi kan basic ilmunya kan dari IPS kan. Ya, Banyak yang dari IPA masuk di akuntansi, jadi ketika mereka nggak belajar dengan sungguh-sungguh atau nggak ada yang bantu untuk belajar, mm-mm. mereka pun akan sulit memahami Mm-mm. akuntansi itu sendiri. Nah, Ya. terus untuk ke dosen sendiri sebenarnya untuk meriksa akuntansi itu apalagi dengan 30 mahasiswa kayaknya berat juga buat dosen. Makanya dosen Ya. tuh butuh dosen buat meriksa entah itu tugasnya mereka, entah itu ujian-ujiannya mereka. Jadi tuh kalau di pengantar akuntansi kan kita belajar satu siklus nih, Betul. satu siklus untuk satu perusahaan. Jadi lumayan berat juga buat dosen untuk ngerjain sendiri. Makanya butuh Mm. asisten dosen. Nah, eh, aku boleh tahu nggak alasan kamu mau jadi asisten dosen? Nah, untuk alasannya tuh apa ya waktu itu? Ya emang mungkin karena suka ngajar juga ya. Oh, berarti Itu ada. muncul waktu Heeh. kan di himpunan kan ada juga tuh namanya study club. Nah, Hmm. di himpunan fasilitasi aku buat jadi fasilitator di study club. Mm-mm. Nah, dari situ udah kayaknya jadi asdos bagus deh. Kebetulan waktu itu dosennya lagi nyari asdos, ya udah aku daftarin diri jadi asdos. Oke, berarti karena kamu tak sadar punya basic untuk ngajar, kamu akhirnya daftar ASDOS. Ada alasan Iya. lain? Misalnya mau dikenal sama junior? Waduh, kalau itu kayaknya enggak deh. Itu kayaknya poin plusnya deh. Jadi dampaknya tuh mengarah ke situ ya. Jadi bisa dikenal sama senior sama junior. Apalagi Iya, yang iya. aku ajarkan ya jadinya kenal. Betul, betul. Dan aku lihat bagaimana pasti organisasi ini bentuk banget kamu kan jadi seorang Andika Benar. yang mungkin bisa dilihat cara kamu menyampaikan pemikiran, cara kamu dan aku percaya sih Andika ini kalau disuruh ngajar akuntansi pasti orang-orang kan paham. Waduh, belum belum tahu sih kalau itu. Aku nggak pernah nanya soalnya ke orang-orang yang udah pernah aku ajar. Aku nggak pernah nanya. Bagus Iya, lah kalau mereka paham. Berarti udah iya, jadi berkat lagi kan buat aku gitu kan. betul, setuju banget di karena kan biasa ada yang bilang kalau ilmu nggak dibagiin kan uh, bukan ilmu yang berguna kan untuk Benar, benar, banyak benar. orang. Benar. Betul. Nah, Andika, aku mau tanya lagi nih tentang kehidupan kamu di perkuliahan. Kan biasa kita kan sama-sama anak Toraja kan. Iya, benar. Ada nggak sih menurut kamu hal yang kamu lihat sangat berbeda ketika kamu dulu sekolah di Toraja dan ketika kamu merasakan dunia perkuliahan dan itu di luar Toraja? Ada nggak misalnya aku lebih kalau di luar Toraja itu kita harus lebih berani atau lebih apa ya, lebih menggali potensi diri. Ada nggak sih dari kamu? Sebenarnya kalau perbedaan antara bersekolah di Toraja dengan ketika berkuliah di Makassar tuh mungkin lebih ke budayanya ya dan orang-orang yang ditemuin ya, karena kan kalau kita dari Toraja kan eh, ya orang kalau bahasanya kita tuh kayak oh, itu aja orangnya, cuma itu aja orangnya kan. Pasti ya. Nah, ketika merantau dan eh, berkuliah waktu itu kita temuin banyak orang nih dari Ya.
berbagai latar belakang yang berbeda dari suku, agama. Jadi tuh, tapi kan biasanya tuh kayak orang anak-anak yang merantau ya, apalagi yang baru merantau tuh merasa bahwa eh, wah saya ini jagoannya di kampung saya. Mm-mm. Kayaknya di kampung lain juga gitu deh. Tapi maksudnya itu merupakan hal yang salah menurutku ya. I Kita see. tetap perlu untuk belajar, perlu untuk membaur diri. Yep. Jadi perbedaannya pasti ya paling besar di situ sih. Iya, Yang kita harus ngadepin orang yang dari berbagai latar belakang dan suku budaya serta agamanya sih. iya betul betul. Berarti kita di ketika kita kuliah di luar Toraja itu hal yang pasti kita akan temui adalah orang-orang dengan Iya, beraneka ragam pemikiran, latar iya belakang. benar, Dan benar. kamu pas di awal-awal itu, tapi kamu udah ini ya, udah ikut seminar ya di 2 tahun di SMA ya? Ya udah. Iya, jujur Jadi dulu, kalau ketemu ah, dulu aku jadi itu di, kalau ketemu orang baru tuh jadinya Mm-mm, udah bisa menyesuaikan gitu. betul. Kadang aku dulu jujur aku juga dekan, aku dan beberapa teman-teman yang lain pas di awal itu kayak agak sedikit shock karena kan yang tadi kamu bilang kan di Toraja itu ya orang-orangnya itu aja kan sebenarnya. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman kita di luar Toraja, oh ternyata dunia ini sangat luas. Itu baru misalnya di Iya, Sulawesi. Belum di misalnya di Jakarta, belum lagi kalau misalnya kita kuliah di luar Indonesia. iya Jadi benar. menurut kamu sebagai dulu ya sebagai seorang mahasiswa, apa sih hal-hal yang harus anak-anak Toraja punya itu sebelum kuliah di luar Toraja? Kalau itu sih kalau menurutku ya Yap, eh mentalnya sih, mental. mental sama eh cara berperilaku juga. Tuh, Paling fundamental menurutku bagi kita orang Toraja punya dua hal itu. yap. Cara berperilaku dan mental. Iya. Jadi ketika merantau tuh bukan tentang nyari duit aja atau cari pendidikan aja. Jadi kita tuh harus bisa beradaptasi di lingkungan itu lagi. Kita Mm-mm, harus beradaptasi dengan entah itu karena cuaca, entah mm-mm, itu karena budaya atau ada sesuatu peraturan yang di daerah itu ada, tapi mm-mm. nggak ada di daerahnya kita dan itu harus bisa kita terima. Jangan Tuh, sampai ketika kita membawa ada aturan main kita di daerah kita yap, pergi ke daerah lain, yap. kemudian kita bawa peraturan yang Mm-mm, di daerah itu nggak ada, jadinya sebuah masalah sebenarnya jadi. yap. Setuju banget. Dan itu kalau misalnya kita nggak ikuti, misalnya kita nggak cepat beradaptasi, itu akan mempersulit diri kita sendiri nggak sih, Dik? Benar, benar, benar. Jadi kita tuh nggak bisa berkembang, kita tuh selalu Yap, berpikir pendek jadinya, yap. nggak ada misal bisa aja kita jadi merasa wah kok aku dijauhin ya sama orang-orang ini padahal dari dirinya kita sendiri nggak bisa beradaptasi. Nah itu yang aku sebut tadi mentalnya jadi jatuh gitu. Iya, setuju banget, setuju banget. Jadi penting banget ya buat kita anak-anak Toraja sebelum kuliah atau keluar dari Toraja itu tadi mental dan perilaku ya. Benar, benar, benar. Mungkin personality juga kan, Dik. Personality ya. Iya. Tapi Ada nggak seperti sih itu lah. nilai-nilai? Aku penasaran nih sama Andika nih kan udah ikut seminari, udah ikut organisasi, akuntansi. Ada nggak sih nilai-nilai budaya Toraja yang kamu em, pegang sampai hari ini dan itu membuat kamu bisa bertahan jauh dari Toraja? Ada nggak sih, Dik? Kalau nilai-nilai yang seperti apa dulu nih contohnya? Perilaku orang Toraja yang kamu em, pertahankan sampai sejauh ini mungkin? Oh, kalau kalau yang itu kurang lebih solidaritasnya sih menurutku Mm, karena dimanapun orang Toraja berada, mm-mm, ketika mengalami kesusahan, yang mm-mm. bergerak pertama tuh orang-orang dari Toraja juga sebenarnya. Iya, betul Nah, banget. contoh konkretnya tuh Hmm? waktu kan baru-baru ini aku habis kedukaan kan. Ya, Nah, yang datang bantuin di sini tuh sebagian besar adalah orang-orang Toraja. ya, Apalagi di sini kan keluarga aku nggak banyak, ya. sama almarhum tante kan nggak banyak Mm-mm, dan yang datang bantuin ya orang-orang Toraja juga. mm-mm, Mereka yang datang bantuin, mereka yang mm-mm, memfasilitasi kami untuk balik ke Toraja. mm-mm. Jadi
solidaritasnya sih sebenarnya. Rasa kekeluarga, bukan solidaritas. Rasa kekeluargaannya tuh kuat banget. Betul. Dan itu sangat lebih kuat lagi ketika kita di luar Toraja, ya nggak sih? Benar. Jadi ketika di Luar Toraja tuh, meskipun kampungnya beda nih, kayak misal aku kampungku di Makale, di Ya, Makale. Nah, ketemu sama orang Toraja, nggak ada tuh dibilangnya. Aku Makale, kamu Rantepao. Yang penting sama-sama aja dari iya, Toraja iya. gitu. Itu Setuju, sama-sama orang setuju. Toraja gitu. Iya, Sifat kekeluargaan itu menurutku sangat 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 berguna buat di tanah rantau gitu. oke. Siap, setuju banget Andika. Nah, Andika, tadi kan kita udah bahas nih tentang pendidikan. Em, selain selain keluarga kamu ya, Dik, ada nggak sih support system terbesar kamu selama kamu menempuh pendidikan, entah itu di Wah, SMA, di atau SMA dan kuliah lah. Ada nggak sih support yang paling besar yang yang membantu kamu bisa menyelesaikan pendidikan di luar keluarga ya, ya di luar keluarga? yang jelas pasti teman-teman kok sih. Oh, Teman-teman yang memang dari SMA, bahkan waktu kuliah baru ketemu tuh, ada beberapa teman-teman yang udah deket banget sama aku. Jadi kayak hmm, mereka tuh kalau misal aku lagi kenapa-kenapa atau mereka lagi hmm, kenapa-kenapa, ya kami yang bergerak pertama atau mereka yang bergerak hmm, pertama kan, gitu kan. Jadi hmm, mereka tuh yang kayak gak peduli gitu kan, maksudnya penting tuh aman aja dulu temanku gitu ya, ya teman-temanku itu aja. betul. Terutama di teman-teman KMK sih, KMK karena tadi sih keluarga komunitas. mahasiswa Katolik ya, keluarga mahasiswa Katolik, jadi rasa kekeluarganya tuh emang dapat banget. Ya. Jadi kalau emang senang bareng-bareng senangnya, kalau lagi jalan-jalan bareng, atau lagi susahnya ya susah-susah bareng juga. Mm-mm. Mm-mm. Berarti Jadi teman, seperti itu. oke, berarti salah satu support system terbesar kamu juga selama sekolah itu adalah teman ya. Iya benar teman. Menurut kamu ya, Dik, Banget. penting nggak sih kita punya teman yang baik dalam artian membantu ya? Kan biasa ada pertemanan yang kata anak-anak sekarang itu toksik atau saling menjatuhkan gitu. Menurut kamu seberapa penting kita mempunyai teman yang membangun untuk diri kita sendiri dan untuk circle pertemanan kita? Eh, Butuh pertemanan itu penting banget menurutku. Mm-mm. Dan pertemanan itu menurutku nggak perlu ada neko-nekonya di balik itu, nggak perlu ada hal yang menguntungkan atau merugikan menurutku. Mm. Jadi ikhlas aja berteman sama orang lain, entah itu dia dari latar belakangnya gimana, tapi kalau emang niat kita untuk berteman ya berteman aja. Nah, kenapa bisa ada hal yang toksik seperti itu? Karena biasanya nih udah nggak sepemikiran nih kita gitu. Kalau Hmm. misal aku sama kamu sepemikiran nih, Mm-mm. udah nggak sepemikiran, tiba-tiba Mm-mm. di cerita belakang lah yang satu lah berasa gimana. Nah, menurutku jadinya toksik. Tapi kalau emang kita bertemannya seburuk-buruknya teman kita tuh, ya udah Mm-mm. terima aja. Maksudnya kalau emang ikhlas berteman, Iya. kalau emang berteman ya ikhlas aja terima seburuk-buruknya itu. Jangan cuma baiknya doang kita mau berteman sama orang itu. Mm-mm. Kalau yang mau Nah, berteman, toh juga nanti ketika kita lagi susah, pasti yang pertama nolong ya bagus lah kalau mereka nolongin karena emang nganggapnya bahwa kita temannya juga. Tapi kalau kita nganggapnya bahwa dia mah datang mah cuma untuk waktu butuh doang, mm-mm. nggak usah mikir kita. Yang penting kita ikhlas bantu aja dulu gitu kan. Mm-mm. Nah itu Mm-mm. pertemanan yang menurutku udah di tahap lain sih kalau udah sampai segitunya. Iya, iya. Jadi butuh teman atau enggak penting, ya penting banget. Apalagi pas kuliah ya, di Nah, benar-benar. Nah, contoh Hah? konkretnya lagi nih, kan ada juniorku kan yang datang di sini, Ya. sama-sama di KMK juga. Dia datang ke sini kan kebetulan ada ujiannya. Nah, Mm-mm. dia ngubungin aku bilang, Kak, saya nggak datang ke Jakarta, aku numpang di kakak. Ya udah datang aja, nggak apa-apa. Datang aja di Mm-mm. sini. Nggak usah mikir apa-apa, Tuh. membebani atau tidak. Jadi datang aja di sini. Nah, contohnya yang seperti itu sih. Yap, Jadi nggak perlu gimana-gimana banget. yap. Oke, berarti kita juga perlu untuk membuka diri dalam berteman ya, Andika. Benar, jadi perlu buka diri, tapi jangan sampai kita dimanfaatin sih sama orang itu karena kita merasa bahwa kita terlalu terbuka dan sebagainya, ya Yap, ujung-ujungnya yap. dimanfaatin. Ya Harus gimana juga kan. pintar-pintar lah ya. Iya, pintar-pintar mengkondisikan sesuatu harus bisa. Yap.
Oke. Nah, Andika, sebelum kita lanjut lagi, aku mau ajak kamu main games. Wah, games apa tuh? Ya, gamesnya tuh sederhana banget. Namanya isilah titik-titik di bawah ini. Jadi aku akan Oke. kasih kamu pertanyaan, cukup 5 pertanyaan. Nanti kamu jawab dengan cepat sesuai Ya, apa yang terlintas di kepala kamu. Oke, ya. siap? Sudah siap? Oke, gas. Oke. Pertanyaan pertama, aku merasa bahagia ketika Ketika apa ya aku merasa bahagia? Ketika lagi ngumpul sama keluarga. Oke, bagus sekali jawabannya. Pertanyaan yang kedua, makanan Toraja favoritku adalah Pak Biong dong. siap, siap. Nah, pertanyaan yang ketiga, salah satu hal yang aku kagumi dari Toraja adalah Alam dan budayanya sih. oke. Yang keempat, salah satu nasihat terbaik yang pernah aku terima adalah Eh, Tetap rendah hati. Jangan, ya itu sih, tetap rendah hati kan. oke, itu nasihat dari siapa? Ya jelas sama orang tua. Siap. Nah, terakhir, Andika, kan sekarang kamu kerja di Jakarta kan? Ya. Oke, satu kata untuk kota Jakarta. Wah, sibuk. Kota Jakarta itu sibuk Sibuk banget ya. banget. Oke, 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 siap, siap. Oke, terima kasih Andika sudah main game. Singkat istilah titik-titik di bawah ini. Nah, selanjutnya Andika, kan tadi aku dan teman-teman udah dengerin kan story perjalanan pendidikan kamu yang dari TK, dari masuk seminari, terus balik lagi ke sekolah umum, terus masuk ke perguruan tinggi. Kadang kamu menghadapi beberapa perubahan gak sih tadi dan harus cepat-cepat adaptasi gitu kan? Karena kalau mungkin tadi kalau misalnya kamu berhenti di seminari dan nggak memutuskan untuk nggak lanjut sekolah, mungkin kamu nggak ada kayak Andika sekarang nggak sih? Bukan nggak ada di Andika yang sekarang, tapi Andika versi lain kali Oh ya. yes, betul sekali Andika yang versi yang berbeda lagi kan. Nah, Iya. Andika, mungkin gimana menurut kamu ya, kalau misalnya apa yang perlu kita persiapkan ketika perubahan itu ada dalam kehidupan kita, atau rencana yang kita sudah rencanakan itu tidak berjalan sesuai dengan seharusnya? Eh, yang pertama tuh pasti kita harus punya dua bentuk rencana ya, short Oh. term, jangka pendek, Mm-mm. kemudian long term, jangka panjang. Jadi ketika kita netapin sesuatu nih, kita maunya gini, menurut aku ya, aku maunya Mm-mm. gini nih, Mm-mm. nanti di masa depan gini. Tapi kita nggak tahu prosesnya gimana, Yep. kita nggak akan sampai di titik itu. Mm-mm. Nah, tapi ketika kita short termnya udah tahu nih mau ngapain aja, kayak tadi aku mau, kalau contohnya tadi yang mau masuk organisasi, aku pengen Mm-mm. cari relasi. Itu kan jangka pendek. Setelah kamu dapat relasi, kamu mau ngapain? Betul. Nah, jadi hal yang perlu dipersiapkan yaitu tadi rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Kita udah tahu nih, aku mau ke sini. Mm-mm. Tapi gimana nih caranya untuk sampai sini? Tapi jangan terobsesi untuk bisa sampai ke titik itu. Mm-mm. Karena ketika kita tidak sampai ke titik itu, yang pasti yang ada adalah kekecewaan. Betul. Nah, ketika kita menjalani udah tahu nih titiknya sampai sini nih, Mm-mm. tapi dan kita udah netepin rencana jangka pendeknya gimana. Mm-mm. Tapi ketika kita belum sampai di titik itu, Pak, kita cari alternatif lain. Kita bisa belok ke alternatif lain yang relate dengan rencana jangka pendeknya kita. Jadi Ya. ada backup plan-nya. Oke, siap. Berarti penting banget untuk punya backup plan ya dalam setiap rencana kita yang Benar, 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 oke. benar. Andika, tadi aku penasaran mau tanya sama kamu. Sebenarnya kalau dari seorang Andika sendiri, sistem pendidikan seperti apa yang kamu harapkan itu bisa diterapkan di Toraja mungkin saat ini atau beberapa tahun yang akan datang? Ada nggak sih sistem pendidikan yang
ada di kepala kamu yang mungkin bisa membuat pendidikan di Toraja itu lebih berkembang lagi? Kalau ya sistem pendidikan menurutku ya, untuk di Mm-mm. sekolah-sekolah negeri itu sistem pendidikannya menurutku udah lebih dari cukup sebenarnya. Udah bisa menjadi sebuah patokan bahwa anak-anak Toraja itu perlu bersekolah. Mm-mm. Tapi yang aku pengennya tuh pola pikir untuk mengatakan bahwa pendidikan itu sebuah kebutuhan. Mm-mm. Itu yang menurutku yang perlu ditanamkan ke teman-teman yang masih bersekolah ataupun eh, orang-orang yang mengajar di sekolah itu. Tapi bukan berarti bahwa pendidikan itu penting, cara mengajarnya itu menjadi sebuah bukan keharusan sih, lebih ke menjadi sebuah eh, bukan sebuah, lebih ke cara mengajarnya tuh jadi apa sih bahasanya, lebih keras dan sebagainya, nggak seperti itu juga. Jadi pola pikirnya terbentuk bahwa kebutuhan itu pendidikan itu sebuah kebutuhan. Mm-mm. Kemudian karena adanya kebutuhan ini, guru-guru jadi merasa wah dibutuhkan nih, jadi nggak perlu sistem pendidikan yang keras lagi nih. Mereka merasa butuh nih pendidikannya. Jadi guru-guru tuh mengajar dengan penuh ikhlas jadinya. Oke. Lebih ke pola pikirnya aja sih, kalau kebutuhan ya ke bagaimana sistem pendidikan menurutku bagus sih sejauh ini. Oke, berarti menanamkan Seperti menanamkan bahwa pendidikan itu sebuah kebutuhan. kebutuhan, ya benar. Oke, oke Andika. Nah Andika, ah, tidak terasa kita sudah ngobrol hampir 1 jam. Wah, udah lewat sih, udah 2 menit nih. Wah, iya ya, Udah nggak. terlalu lama. Pokoknya kalau bahas tentang pendidikan, pengalaman kita di pendidikan pasti nggak akan pernah habis ya, Iya, Andika. benar-benar. Benar. Oke, nah Andika ada nggak sih pesan dari seorang Andika buat teman-teman Toraja yang entah itu yang sedang sekolah, sedang mau sekolah di luar Toraja atau sedang mungkin ada di tahap-tahap akhir nih persekolahan, terlebih khusus di kuliah. Ada nggak sih pesan dari kamu untuk mereka untuk menyemangati teman-teman Toraja di luar sana? Silakan Andika. Atau mungkin pesannya kayak gini. Yang kembali saya bilang tadi, anggaplah pendidikan itu merupakan sebuah kebutuhan. Dan pendidikan dan ya pendidikan tuh bukan cuma tentang pendidikan formal aja. Mm-mm. Belajar tuh bukan tentang belajar formal aja. Belajar tuh bisa di mana aja. Mm-mm. Nah, aku ngutip dari kata-katanya Ki Hajar Dewantara aja nih kayaknya. Kayaknya Ki Hajar Dewantara ya. Koreksi aku kalau aku salah. Ya. Jadi Ki Hajar Dewantara tuh pernah bilang gini, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jadi dimanapun kita berada, ya tetap belajar aja. Maksudnya belajarnya tuh bukan kayak belajar formal harus belajar ini, tidak. Tapi jadikan sesuatu, misal aku mau uh, jago naik motor nih, ya otomatis Mm-mm. harus belajar dulu dong. Jadi Mm-mm. bukan tentang sesuatu yang formal aja itu belajar, Mm-mm. tapi belajar itu menyangkut semua hal. Lebih seperti itu. Oke. Semangat guys buat kalian, buat kita juga ya Andika ya, yang masih terus belajar. Ya, siap. Iya, Andika, biasanya di akhir sesi aku tuh sering tanya buat teman-teman yang udah temanin aku tutur kata. Kan selama ini kan kita kadang tadi seperti yang kamu bilang support system terbesar kamu itu entah itu dari keluarga, teman, atau mungkin yang terkadang kita lupakan adalah diri sendiri. Ya nggak sih? Iya, Boleh benar-benar nggak sih benar. kalau di sesi ini aku mau kasih sesi untuk Andika untuk mengucapin terima kasih ke dirinya sendiri, untuk apresiasi dirimu sudah berjuang sejauh ini, terlebih khusus ya mau terus belajar sampai hari ini. Silakan Andika. Berterima kasih ke diri sendiri ya. Nggak Yap. pernah nih aku lagi berterima kasih ke diri sendiri. Mungkin yang pengen aku bilang ke diriku tuh, terima Hmm. kasih udah bertahan sejauh ini. Hmm. Ya, kesalahan-kesalahan yang udah dibikin sebelumnya, buat itu jadi pelajaran. Hmm. Terima kasih karena sudah bisa bertahan sejauh itu. Hmm. Prosesnya udah bisa dilihat nih sekarang, udah bisa dapat kerja, udah bisa hidup sendiri. Tapi jangan lupa tetap belajar. Oke. Kurang lebih seperti itu. Yeay. Thank you, Dini. Oke, Nandika,
sebagai pertanyaan bonus, kadang aku kasih kesempatan lagi nih buat Andika. Kan dari tadi aku yang tanya terus kan sama kamu. Iya. Aku sekarang mau kasih kesempatan buat kamu tanya aku satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan dan aku akan siap menjawab apapun itu. Wah, Terserah Andika mau tentang apapun itulah pokoknya aku akan siap menjawab. Silakan Andika. hmm, apa ya nanya apa ya? Bingung ya. Bingung sih. Oh ini deh, Apa? Natalan pulang nggak? Pulang. Udah. Wah, enak ya bisa pulang ya. Oh, Enak ya. kenapa? Ya, Kamu? aku masih kerja ya di situ ya. Oh, Peak season soalnya. oke kan. Jadi Iya, BTW setiap Natalan itu aku selalu pulang ya. mengusahakan untuk pulang karena apa yang di kayak kan kita yang tadi kamu bilang kan Jakarta ini kota sibuk banget dan Benar-benar. aku merasa pulang itu sebuah keharusan buat aku. Hmm. Pulang itu sebuah keharusan karena aku butuh recharge energi aku kan. Iya. Kayak Jadi bentuk tadi, recharge energi kamu adalah pulang kampung ya. yes, betul sekali Andika dan pasti Toraja itu menurut aku sendiri tuh Toraja itu rumah kan, rumah kita bersama. Benar-benar. Seberapapun jauh kita melalang buana, itu pasti Benar-benar nanti benar. selalu rindu untuk pulang ke Toraja. Entah itu Ya, karena keluarga ataupun alasan apapun itu, pasti Toraja selalu dirindukan buat perantau-perantau Toraja. Apalagi aku sama mungkin Andika. iya Dan benar-benar. doakan ya, semoga Natal ini bisa pulang dengan selamat. Iya, amin. Iya, Amin. sebentar lagi bulan Desember. Iya, wah aku Natalan sendiri lagi nih. Ya, kenapa? Kenapa nggak pulang di kerja? Ya kerja peak season kan jadi kami tuh bukan nggak bisa agak sulit ngambil cuti di Oh iya. Natalan dan Lebaran Iya. sih. BTW boleh spill nggak sekarang kamu kerja di mana di? Wah, jadi aku kerja di salah satu bukan salah satu perusahaan aviasi terbesar di Sulawesi lagi di Asia Tenggara sebenarnya itu masuk ke Asia Tenggara. Iya. Salah satu perusahaan aviasi terbesar di Asia Tenggara dan perusahaan aviasi terbesar yang ada di Indonesia. Oh, Itu kalau aku spill ya di Lion Group. siap. Siap. Terima kasih sudah melayani setiap penerbangan sampai Aduh, hari ini. aku bukan pilot ya, jadi Ah aku ya, contoh. kan kamu salah satu termasuk yang berkontribusi dong, kan nggak mungkin Ya. sistem. Iya. Oke, ya, siap-siap. Berarti kamu rencana pulang ke Toraja kapan? Wah, itu belum tahu. Mungkin habis Natalan atau dan Tahun Baru kali. Iya. Mungkin masa-masa itu. Oke, nggak apa-apa ya. Semangat ya di Jakarta. Ah, kebetulan aku tinggalnya di Bogor, Oh, kerjanya di oke. Jakarta. Iya, berarti Dua kerja di provinsi yang Jakarta tinggal dilewati di ya. Bogor. Kerja di Jakarta tinggal di Bogor jauh banget, bohongan Dika. Dua provinsi yang dilewatin tiap hari. Ya semangat semangat pasti. Biasanya setiap apa yang kita buat, kalau misalnya kita buat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, pasti akan selalu jadi berkat nggak sih Andika? Amin. Oke, oke Andika. Nah, em, kita sudah masuk di penutup dari acara ini. Iya. Nah, Andika mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman, mungkin teman-teman Toraja atau teman-teman mungkin di luar Toraja juga yang nonton video kita terus mau tanya-tanya lagi nih tentang pendidikan eh, ke Andika, boleh ya di DM IG kamu ya Andika. Boleh banget. Oke, apa apa IG kamu di? Jadi Instagramku tuh @_andika_mk. Oke, siap-siap Ya nanti. kan? Iya, di DM ya teman-teman ya. Oke Andika, terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalamannya di Tutur Kata. Aku harap semoga apa yang kita bincangkan malam hari ini termasuk tentang pendidikan, entah itu pendidikan formal, pendidikan informal, itu bisa menjadi penyemangat ya buat teman-teman di luar Benar, sana. Dan benar. pokoknya niat kita baik, mau berbagi pengalaman. Oke teman-teman, Ya, kalau kalian juga mau jadi seperti Andika, mau sharing
Aduh. Temani aku bertutur kata, boleh DM IG aku. Nah, At, sekalian promosi ya. iya, sekalian promosi dong. @graldri_Hondorora. Oke teman-teman, sekian dari aku sama Andika. Terima kasih banyak Andika, sukses selalu dalam pekerjaan, dalam kesibukanmu, dalam setiap proses pembelajaran yang mungkin yang akan selalu kita jumpai ya hari ini, hari esok, dan mungkin seterus-terusnya. Semoga semua Nah, yang kamu rencanakan ke depan berjalan dengan baik. Diberkati juga keluargamu, amin. amin. Dan semangat Semoga terus. baiknya kembali ke Dini juga ya. Ya, amin. Dan semangat terus untuk menjadi berkat di luar sana. Oke, Andika, see you kapan-kapan lagi. Dan buat teman-teman yang sudah nonton video kita hari ini, terima kasih banyak. Dan see you on the next video, guys. Dadah.